Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konselor. Pemirsa setia konselor dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber kita. Beliau adalah seorang guru bimbingan konseling di SMP Islam Qur'ani Al-Bahjah. Yang mana kesempatan kali ini kita akan coba menanyakan apa saja sih program-program yang ada di SMP Islam Qur'ani Al-Bahjah dan sejauh mana program tersebut dilaksanakan. Jangan kemana-mana, tetap standby, siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima ilmu-ilmu terbaik dari beliau, karena sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang mumpuni, yang sudah berbagai macam pengalaman di bidang mengatasi konselor di anak-anak ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mas. Ya, Dengan Bapak? Oke, perkenalkan nama saya. Itu biasa dipanggil oleh anak-anak adalah Mr. Taka atau Ustaz Taka ya. Saya sudah menjadi kurang lebih 3 tahun sebagai konselor atau guru BK bersama anak-anak gitu. Oh, Kurang lebih 3 tahun seperti itu. Baik Bapak. Para pendengar sekalian, perkenalkan juga nama saya Khairuddin dan ini rekan kami Saipi. Kami di sini akan berbincang dengan, Masya Allah ya, guru BK yang ada di SMP Islam Al-Bahjah, SMP Al-Bahjah, terkait minat bakat siswa, tentunya dalam kurikulum Merdeka Belajar. Baiklah, Bapak, menurut Bapak sendiri, apa sih yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka menurut sudut pandang guru BK? Menurut sudut pandang saya selaku guru BK, kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum yang memudahkan bagi warga masyarakat sekolahnya, terutama guru dan siswanya itu dalam menjalankan aktivitas pembelajaran gitu. Jadi semuanya itu bisa berkreativitas sesuai dengan kemampuannya masing-masing, tetapi dengan kriteria yang sama penilaiannya gitu. Jadi kita bisa berkreativitas masing-masing. Misalkan si A ini jagonya misalkan dalam mengajar itu menggunakan PowerPoint. Si B ini jagonya tentang ceramah dengan metode game dan sebagainya. Meskipun berbeda-beda, tapi pada submit akhirnya itu cara penilaiannya itu sama, dengan catatan kontennya itu sudah sesuai baik guru maupun siswanya, seperti itu. Berarti kreativitas dari semuanya. Jadi lebih fleksibel dan bebas kita tuh berkreativitasnya. Berarti kita kan kurikulum Merdeka Belajar. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Iya. Kemudian nih Pak, kalau caranya seperti apa sih Pak untuk menerapkan kurikulum Merdeka ini agar bisa berkelanjutan? Agar bisa berkelanjutan ya tadi, karena saya juga berkecimpung di konseling. Pertama kita harus tahu tuh gimana bagaimana saja keadaan psikologi bagi sang gurunya maupun sang peserta didiknya. Jadi kita harus bisa memahami karakteristik dari masing-masing warga sekolah itu seperti apa. Kemudian setelah itu kan sebenarnya tidak dikelompokkan. Tadi kan ada salah satu metode dalam kurikulum Merdeka Belajar itu adalah belajar dengan berdiferensiasi. Diferensiasi itu sebenarnya tujuan utamanya adalah gimana kalau ketika belajar itu dalam menghadapi suatu aktivitas apapun itu, si siswa dan gurunya itu bisa memecahkan masalah yang ada, seperti itu. Jadi pada intinya mereka berhak ya. Oke, kalau alternatif solusi Pak ketika adanya tantangan dalam kurikulum Merdeka sendiri, seperti apa Pak kira-kira solusinya ketika Bapak menemukan tantangan nih? Contoh? Iya, contohnya, solusinya gimana? Contohnya seperti apa tantangannya? Misalkan tiba-tiba ada anak yang kayak misalkan belajarnya menurun semangatnya. Nah itu kira-kira
solusi yang Bapak lakukan itu seperti apa, Pak? Contoh dengan hal yang seperti itu mungkin seperti yang saya jawaban sebelumnya adalah kita harus melakukan pendekatan lebih jauh, kemudian ditanyakan apa yang sedang dialami mereka, apakah karena ada permasalahan sama temennya, sama gurunya, atau sama cara ngajar gurunya. Jadi kita harus tahu itu. Jadi harus mendetail tuh. Terus misalkan kadang juga siswa itu tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di hatinya, padahal dia itu ingin berstatement atau bicara. Jadi kayak mereka tuh malu-malu. Jadi kita harus pendekatannya itu betul-betul. Jadi jangan samakan antara siswa A dengan siswa B itu untuk mencapai kompetensi yang kita telah buat karena mereka itu berbeda-beda gitu. Jadi ada misal ada yang mereka itu jagonya hafalan dalam buat itu, ada yang mereka jagonya itu cuma tentang makhorijul hurufnya misalkan di tahfiz, ada yang itu ya kita melakukan pendekatannya sesuai dengan itu tanpa harus menekan siswa itu harus bisa semuanya. Yang penting mereka itu bebas dan lepas, enjoy dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan minat bakatnya. Seperti itu. Baik, mungkin dari moderator yang satunya mungkin ada beberapa pertanyaan lagi, Pak. Sedikit lagi. Baik. Oke, baik. Kalau menurut Bapak sendiri nih, hal baru apa yang diperoleh setelah adanya pemaparan tentang kurikulum Merdeka? Misalkan kita sudah menerima nih bahwasanya kurikulum Merdeka ini. Terus menurut pendapat Bapak itu pemaparannya itu apa saja sih tentang Merdeka? Seperti itu. Kalau untuk guru sendiri ya, yang saya rasakan itu untuk administrasi lebih simpel dibandingkan yang berikutnya. Kemudian kalau dulu itu tuh paradigmanya sebagai seorang guru tuh kalau ketika mengajar atau mengajar sesuatu itu harus berfokus pada buku, misalnya buku paket. Nah kalau sekarang guru dan siswa itu tidak harus berfokus pada satu buku aja, tapi itu hanya sebagai referensi. Jadi kayak lebih fleksibel dan lebih mudah, dan administrasinya pun lebih singkat gitu. Apalagi sekarang di kurikulum mereka kan ada namanya PMM ya, PMM aplikasi di guru tentang kurikulum Merdeka, di mana di sana kita sebagai pengajar itu bisa belajar dengan mudah dan memahami apa itu sih kurikulum Merdeka yang disediakan oleh pemerintah. Itu sangat membantu kami seperti itu. Berikutnya nih Pak, ini agak lumayan banyak nih Pak ya. Iya, tenang. Jadi Santai. agar kita tuh bisa memberikan pengalaman kepada para pendengar, para pemirsa semuanya yang hadir ya, bahwasanya ini loh, program BK di sekolah itu seperti ini gitu loh. Jadi ada pembeda tuh bagaimana penerapan BK di menjadi umum ataupun di pondok pesantren ataupun kan karena ada swasta ya Pak ya. Iya, betul. Ada yang swasta, ada yang negeri kayak gitu. Oke Pak, selanjutnya Pak, hal apa saja yang harus dipersiapkan nih bagi seorang guru ataupun calon konselor Pak ya dalam menjalankan pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka? Sesuai dengan sebelumnya sebenarnya pertanyaan ini mungkin nyambung dan hampir mirip-mirip ya. Kurikulum Merdeka itu dipersiapkan untuk fleksibilitas dalam suatu hal pembelajaran. Jadi terus memperingkas administrasi, lebih memudahkan bagi warga sekolah baik guru dan siswa itu untuk berekspresi sesuai dengan kemampuannya. Tapi dengan alat ukur yang sama seperti itu. Terus yang harus disiapkannya adalah ya pastinya kita sebagai guru harus banyak-banyak belajar, apalagi sekarang itu lebih mudah diaksesnya melalui aplikasi PMM yang disediakan oleh pemerintah. Di situ sudah banyak-banyak materi gitu. Jadi pemerintah itu sudah menyediakan lahan terbuka lah istilahnya lah. Betul, dan lebih mudah dipahami karena di situ ada beberapa video pembelajaran yang langsung disampaikan oleh profesor-profesor yang ahli dalam kurikulum Merdeka seperti itu. Bahwasanya jadi guru BK itu nggak usah takut-takut lagi menerapkan program BK di kurikulum Merdeka. Apalagi di kurikulum Merdeka yang paling menonjol adalah tentang profil pelajar Pancasila, di mana di sana mungkin sama aja kayak mengajarkan tentang
ketuhanan, kebersamaan, gotong royong dan sebagainya, dan itu memudahkan sekali kita untuk membentuk karakter siswa yang berprestasi baik, akhlaknya baik, kemudian mempunyai karakteristik yang sesuai dengan lingkungannya gitu. Tuh sahabat konselor ya, jadi nggak usah takut-takut ya. Oke Pak, ini pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Oke. Bagaimana cara membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan minat bakat siswa dalam masa kurikulum merdeka ini? Karena terkadang setiap ganti menteri itu Pak beda-beda kurikulum Pak, kayak gitu aja. Nah khususnya di kurikulum merdeka ini tuh bagaimana sih perencanaan pembelajarannya untuk minat bakat? Untuk minat bakat siswa apa guru? Siswa, lebih ke siswa sih Pak. Lebih ke siswa. Tentunya lagi-lagi kita adalah sebagai manusia yang kadang lupa, jangan bosen-bosen. Pertama, untuk meningkatkan skill kita harus belajar. Belajarnya dari mana? Ya tadi PMM yang disediakan oleh pemerintah tadi, karena di situ ada video-videonya bagaimana. Kemudian yang kedua adalah karena ini kurikulum mereka itu kan bebas berpendapat ya untuk meningkatkan minat bakat. Baik. Jadi kita ini membebaskan siswa untuk memilih apa yang dia inginkan, apa yang bakatnya itu apa, tanpa membatasi mereka untuk seperti apa, tapi tentunya sesuai dengan norma-norma yang baik seperti itu. Intinya tuh di kurikulum merdeka ini kita benar-benar bebas berekspresi. Jadi kita serahkan kepada siswanya mau seperti apa, kemudian persiapan itu kan. Persiapannya seperti apa disiapkan, kemudian setelah siswanya, misalkan siswanya mau jadi tahfiz, daftarnya berapa, atau siswanya jadi pengen jago bahasa Inggris, ada datanya berapa, dikumpulkan satu bidang yang sama, kemudian dikasih materinya, dibimbing terus sehingga dia benar-benar mau mimpinya itu terwujud dalam hal itu, misal menjago tentang tahfiznya atau Qurannya. Sekali lagi, kurikulum merdeka adalah kurikulum yang membebaskan semua aspek di lingkungan sekolah itu untuk bebas berkreasi tanpa hambatan yang sesuai dengan nilai norma yang ada, seperti itu. Baik, sahabat konselor dimanapun kalian berada, baru saja kita sudah mendapatkan pembelajaran dan ilmu yang terbaik ya Khairuddin ya. Jadi melalui peranan daripada guru BK bahwasanya kurikulum merdeka itu membebaskan anak-anak kita untuk berkreasi. Jadi bagi guru konselor ataupun calon konselor itu tidak usah bingung-bingung lagi karena pemerintah sudah mempermudah kita untuk menyiapkan pembelajaran yang baik, lebih efisien. Betul. Jadi intinya sebelum kita melangkah lebih jauh dengan seperti itu berarti kita semua paham bahwa kurikulum merdeka itu memberikan jadi pintu-pintu yang terbuka untuk minat bakat siswanya tanpa ada paksaan. Dan juga kita harus lebih memahami dan memberikan pelayanan yang lebih mudah dan se-enjoy mungkin berarti ya. Betul. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih banyak Bapak Diki sudah meluangkan waktunya untuk kita ajak buat ngobrol santai lah perihal program kurikulum merdeka untuk bimbingan konseling khususnya di sekolah, baik itu sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas, tingkatannya itu tingkatan swasta maupun negeri, bahwasanya guru BK di sini tuh berperan penuh di dalam mengembangkan potensi peserta didiknya seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Diki atas waktunya. Kita dari mahasiswa Bunga Bangsa mengucapkan banyak terima kasih. Ya.
yang sedalam-dalamnya. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pendengar. Ya. Ya, mohon maaf juga barangkali ada salah konsepsi dari saya, barangkali bisa diperbaiki juga tidak apa-apa. Betul. Karena sebagai manusia memang tidak luput dari salah dan kita masih terus belajar. Kita sama-sama harus terus belajar. Ya. Oke, mungkin saja yang kita dapat sampaikan. Kita tutup podcast ini dengan salam konselor terlebih dahulu ya. Oke. Dalam hitungan ketiga kita ucapkan salam konselor. Salam konselor. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dicek dulu. Yang penting udah mana? Nilai mah